Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas soal yang sudah Ibu Guru berikan pada pertemuan minggu lalu. Untuk soal nomor 1, Y sama dengan 1/4 sin 4X. Nah, untuk menentukan turunan dari soal pada nomor 1 ini bisa kita menggunakan aturan rantai, di mana aturan rantai itu dirumuskan dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Namun apabila kalian bingung dengan rumus tersebut, maka bisa kalian menggunakan langkah-langkah yang dibahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Kalau Bu Guru di sini untuk mengerjakan soal nomor 1 membahasakannya dengan cara Y aksen sama dengan, karena 1/4 merupakan koefisien dari sin 4X, maka tetap kita tulis 1/4. Turunan dari sin 4X itu adalah cos 4X. Kemudian turunan dari 4X itu adalah 4. Nah, jadi turunan dari Y sama dengan 1/4 sin 4X itu bisa kita tuliskan dengan Y aksen sama dengan 1/4 dikali 4 kali cos 4X. 1/4 dikali dengan 4 itu sama dengan 1, karena 4 dibagi dengan 4 hasilnya 1, sehingga Y aksen itu sama dengan cos 4X. Nah, itu jawaban dari nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, Y sama dengan 3X pangkat 4 tambah sin 2X tambah sin 3X. Fungsi untuk nomor 2 di sini adalah fungsi campuran antara fungsi aljabar dengan fungsi trigonometri. Untuk 3X pangkat 4 kita turunkan dengan turunan aljabar seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Nah, jadi konsep turunan itu kan adalah pangkat kita turunkan, kemudian pangkat kita kurangi 1, sehingga nanti Y aksen itu sama dengan 4 dikali 3X pangkat 4 kurangi 1 ditambah turunan dari sin 2X adalah cos 2X. Turunan dari 2X itu adalah 2. Jadi turunannya kita kali 2. Kemudian untuk sin 3X, turunan sin 3X adalah cos 3X. Turunan dari 3X itu adalah 3. Nah, jadi Y aksennya di sini sama dengan 4 kali 3 12X, pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 3, ditambah cos 2X kali 2 itu adalah 2 cos 2X, ditambah cos 3X kali 3 itu bisa kita tuliskan dengan 3 cos 3X. Jadi turunan dari Y sama dengan 3X pangkat 4 tambah sin 2X tambah sin 3X adalah Y aksen sama dengan 12X pangkat 3 tambah 2 cos 2X ditambah 3 cos 3X. Kemudian nomor 3, fungsinya di sana adalah fx sama dengan 5 sin X dikali cos X. Nah, untuk nomor 3 di sini bentuknya adalah fungsi perkalian, sehingga nanti turunannya akan kita gunakan turunan perkalian. Untuk fungsi fx sama dengan 5 sin X kali cos X, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk rumus fx sama dengan 5 dikali U kali V, di mana U-nya di sini sama dengan sin X, kemudian V-nya sama dengan cos X. Nah, untuk turunan perkalian, F aksen X-nya dirumuskan dengan 5 dikali U aksen V ditambah U V aksen.
Karena nilai U dan V sudah ada, maka tinggal kita tentukan nilai U aksen dan V aksennya. Karena U-nya adalah sin X, maka U aksennya sama dengan cos X. Kemudian karena V-nya sama dengan cos X, maka V aksennya sama dengan min sin X. Nah, tinggal kita substitusikan nilai U aksen V dengan U V aksennya ke dalam rumus. Jadi F aksen X sama dengan 5 dikali U aksennya adalah cos X, kemudian V-nya adalah cos X, ditambah U-nya adalah sin X, dikali V aksennya adalah min sin X. Kita sederhanakan, jadi F aksen X sama dengan 5 kali cos X dikali cos X itu sama dengan cos kuadrat X, ditambah sin X dikali min sin X itu sama dengan min sin kuadrat X. Nah, sampai sini jawabannya sudah betul, namun bentuk cos kuadrat X min sin kuadrat X itu masih bisa kita sederhanakan lagi. Ingat identitas dari sudut ganda pada trigonometri. Nah, dalam identitas sudut ganda ada bentuk cos 2x sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, jadi cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X ini bisa kita ganti menjadi cos 2x, sehingga turunan dari 5 sin X kali cos X itu sama dengan 5 kali cos 2x. Kemudian untuk nomor 4, fx sama dengan sin X per X. Fungsi nomor 4 ini berbentuk fungsi pembagian, sehingga nanti turunannya kita menggunakan aturan turunan pembagian, di mana aturan dari turunan pembagian itu dirumuskan dengan F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, rumus ini tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi harus tetap U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Tidak boleh kalian balik menjadi U V aksen dikurangi U aksen V, karena rumus itu beda artinya. Nah, karena di sini kita membutuhkan U aksen V dan U V aksen sama seperti nomor 3, maka kita tentukan U V, U aksen dan V aksennya. Dari soal nomor 4, pembilang sebagai U-nya. Jadi U-nya di sana adalah sin X. Kemudian penyebut itu sebagai V. Jadi V-nya adalah X. Kita tentukan turunan dari U dan turunan dari V. Karena U-nya adalah sin X, maka U aksennya adalah cos X. Karena V-nya sama dengan X, maka V aksen sama dengan 1. Nah, setelah kita menentukan semuanya, kita substitusikan ke dalam rumus. Jadi cos X dikali V-nya adalah X dikurangi U-nya adalah sin X dikali V aksennya adalah 1 per V kuadrat, berarti X kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, cos X dikali X itu sama dengan X kali cos X. Min sin X kali 1 itu sama dengan min sin X per X kuadrat. Nah, karena bentuk ini sudah sangat sederhana dan tidak bisa disederhanakan kembali, maka cukup jawabannya sampai di situ. Lanjut ke nomor 5.
fx sama dengan cos pangkat 3x. Kemarin banyak bu guru menemukan cos pangkat 3x ini dijabarkan menjadi cos x kali cos x kali cos x. Tidak salah, betul, cuman ketika menurunkannya itu menggunakan aturan yang salah. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini bu guru memberikan langkah. Yang pertama, kita turunkan pangkatnya dulu. Jadi untuk menurunkan fx sama dengan cos pangkat 3x itu bisa kita tuliskan dengan f aksen x. Langkah pertama itu kita turunkan pangkat. Jadi pangkat 3-nya ini yang akan kita turunkan. Ini langkah pertamanya. Kita turunkan pangkatnya. Pangkatnya di sana adalah 3. Jadi 3 dikali cos x. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Jadi pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian langkah yang kedua, kita turunkan fungsi trigonometrinya. Karena di sini fungsi trigonometrinya adalah cos x. Itu langkah yang kedua. Karena fungsi trigonometrinya adalah cos x, maka turunan dari cos x itu adalah negatif sin x. Kemudian langkah yang ketiga, kita turunkan sudut dari trigonometrinya karena sudutnya di sini adalah x. Ini langkah yang ketiga, karena sudutnya di sini adalah x, maka turunan dari x itu adalah 1. Nah, setelah kita tentukan semua turunannya, maka kita sederhanakan jadi f aksen x itu sama dengan 3 kali cos x pangkat 2 dikali min sin x kali 1 itu sama dengan min sin x. Nah, kemudian kita kalikan. Jadi f aksen x itu sama dengan 3 kali min sin x itu sama dengan min 3 sin x. Cos x pangkat 2 itu bisa kita tuliskan dengan cos kuadrat x. Sampai di sini jawabannya sudah betul, namun apabila soalnya pilihan ganda, maka kita harus menyesuaikan jawaban yang kita peroleh sesuai dengan pilihan ganda yang ada. Nah, jadi misalkan di pilihan ganda tidak ada jawaban yang berbentuk seperti ini, maka kita bisa uraikan kembali. Jadi di sana kan ada cos kuadrat x. Cos kuadrat x di sini akan kita jabarkan. Jadi min 3 sin x, cos kuadrat x itu sama saja dengan cos x dikali cos x. Nah, kemudian ingat identitas sudut ganda kembali. Identitas sudut ganda salah satunya ada berbentuk sin 2x itu sama dengan 2 kali sin x dikali cos x. Apabila kedua ruas kita bagi 2, maka diperoleh ini bu guru bagi 2 kedua ruasnya, bagi 2, maka diperoleh 1/2 sin 2x sama dengan 2 dibagi 2 itu kan 1. Jadi sin x dikali cos x. Nah, jadi di sini setengah sin 2x itu sama dengan sin x dikali cos x. Sehingga sin x dan cos x yang ada di sini itu kita rubah dengan ini. Nah, sehingga diperoleh f aksen x itu sama dengan min 3 kali 1/2 sin 2x dikali cos x yang terakhir. Sehingga hasil akhirnya itu sama dengan min 3/2 sin 2x dikali cos x. Nah, itu dia jawaban dari
soal yang sudah Bu Guru berikan. Sekian yang Bu Guru bisa sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, dan apabila kalian masih belum mengerti bisa kalian tanyakan kepada Bu Guru. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.